Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya sedikit berbagi kepada ayah bunda sekalian, bapak ibu, tentang satu topik yang diminta oleh panitia berkaitan dengan harta di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang harta, maka semua di antara kita, kalau melihat dari waktu yang Allah berikan dalam sehari 24 jam, maka boleh saya bisa pastikan hampir 11 sampai 12 jam kehidupan kita dalam sehari disibukkan untuk mencari harta. Bahkan bukan hanya itu, banyak di antara kita yang seringkali keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya, amalannya itu berkurang karena seringkali fokus dan kesibukannya banyak terpakai untuk menyibukkan diri dalam perkara urusan harta. Maka hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Rasul bersabda, ketika nanti hari kiamat tidak akan bergeser kaki seorang manusia sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bayangkan, kalau Bapak Ibu kuliah kemudian mendapatkan kisi-kisi dari dosennya untuk ujian yang akan datang, maka otomatis biasanya kita akan sibuk mempersiapkan jawaban kisi-kisi itu dan kemudian mengalihkan pertanyaan bab-bab yang lain yang mungkin tidak akan keluar dalam pertanyaan ujian itu. Kalau malam ini melalui lisan saya menyampaikan satu hadis yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada ayah bunda sekalian, kepada bapak ibu sekalian ketika nanti hari kiamat, maka kita bisa pastikan mulai malam ini kita akan fokus mencari jawaban untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ustadz Hilman, apa di antara pertanyaan yang akan datang kepada kita ketika nanti hari kiamat? Ada 4 pertanyaannya. Saya percepat ya. 1, manusia akan ditanya oleh Allah an umrihi fima afnah. Manusia akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umurnya selama ini. Tentang apa? Umur. Tentang apa Pak? Umur. Punten, saya mau tanya. Ada istilah umur, ada istilah usia. Ada umur, ada usia. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya ya? Umur dengan usia beda atau sama? Halo, boleh jawab Pak, ini bukan khutbah Jumat ya. Jadi boleh dijawab ya. Umur dengan usia beda atau sama? Beda. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Oh, di situ. Iya, baik ya. Tanpa dijelaskan sudah tahu, di situ bedanya ya. Baik. Yang paling gampang begini, yang paling gampang ya. Usia itu jatah waktu yang Allah berikan kepada manusia saat manusia itu hidup. Itu usia. Misal, ayah di sini ada yang usianya 60 tahun. Ada yang usianya 50 tahun. Ustadz misalnya usianya 30 tahun, ya. Itu ditanya oleh Allah tentang usia. Tapi kalau umur itu tidak berkaitan dengan jatah waktu yang Allah berikan, tapi umur dipahami sebagai jatah waktu saat engkau mulai taat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur itu waktu yang kita gunakan untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berkisah sedikit ya. Satu kali ada Khalifah Harun ar-Rasyid di dinasti Abbasiyah. Itu bertanya kepada seorang kakek-kakek yang tua renta, rambutnya putih, kemudian wajahnya keriput. Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya kepada kakek itu, wahai kakek, berapa usia anda sekarang? Kakek itu menjawab, usia ana hari ini 10 tahun. Khalifah Harun ar-Rasyid kaget karena melihat wajahnya si kakek ini tidak mungkin 10 tahun. Kata Khalifah Harun ar-Rasyid, aku tidak bisa membenarkan apa perkataanmu, karena aku melihat wajahmu seperti halnya engkau usianya 60 tahun, kata Harun ar-Rasyid. Apa jawaban kakek itu? Sesungguhnya usiaku
8 tahun lebih banyak daripada yang kau sebutkan, tapi umurku baru 10 tahun. Kenapa? Kakek itu menjawab, karena baru 10 tahun ini aku serius mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang akan Allah tanyakan kepada bapak ibu sekalian, kepada ayah bunda sekalian, bukan usia kita, tapi umur kita. Berapa banyak dari umur kita yang kita korbankan, yang kita berikan, yang kita pertaruhkan untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, kalau tahun-tahun ke belakang, dari usia 60 tahun kita hari ini, 40 tahun ke belakang, lebih banyak berbuat amal salahnya dibanding amal solehnya. Lebih banyak berbuat maksiatnya daripada taatnya. Lebih banyak berbuat yang buruk daripada yang baiknya. Maka jadikan momentum Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik yang bisa mengisi amalan-amalan terbaik di umur terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Pertanyaan pertama, Allah akan bertanya tentang umur kita. Yang kedua, setelah umur, Allah masuk pertanyaan kedua, an ilmihi fima fa'ala. Manusia akan ditanya tentang ilmunya, diamalkan untuk apa ilmunya selama ini. Mohon maaf, entah berapa banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita. Coba evaluasi dalam kehidupan kita, apakah ilmu kita ini dihabiskan untuk urusan Allah atau urusan di lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ketiga, setelah urusan umur, setelah urusan ilmu, Allah akan bertanya urusan yang menjadi topik kita pada malam ini, an malihi, tentang harta kita. Yang paling menarik Bapak Ibu, ketika pertanyaan harta bukan satu pertanyaan, tapi dua pertanyaan. Min aina iktasabah, dari mana harta yang kamu dapatkan, wa fi ma anfaqah, dan dibelanjakan untuk apa harta itu. Saya ulangi ya. Pertanyaan ketiga yang akan Allah tanyakan kepada kita, dari mana harta yang kita dapatkan dan dibelanjakan untuk apa harta itu. Sampai pertanyaan keempat, an jismihi fi ma ablah, tentang fisik kita digunakan untuk apa fisik kita selama ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di situ ada pertanyaan terkait harta dalam kehidupan kita. Maka urusan harta ini ternyata bukan urusan yang menyibukkan kita, tapi selain itu urusan harta akan menjadi pertanyaan yang paling menentukan apakah surga yang akan kita dapatkan atau nerakakah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini. Bahkan kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah melihat Al-Quran misalnya, saking begitu perhatiannya Allah terkait harta, Bapak Ibu nanti buka Al-Quran, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, ternyata juga bicara tentang urusan harta. Kalau Bapak Ibu membuka kitab hadis, dari berbagai kitab hadis, kalau boleh saya pernah kumpulkan, hampir ada 4.000-an hadis yang bicara tentang urusan harta. Bahkan kalau kita kupas ayat tentang Ramadan, ayat Ramadan, surat Al-Baqarah 183 sampai 188. Jadi kalau bicara tentang ayat Ramadan jangan di 183 saja, tapi 183 sampai 188. Yang paling menarik di ayat 188-nya yang Allah mention kepada kita tentang urusan harta. Bahkan puasa Ramadan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kemudian nanti di ujung Ramadannya kita lupa membayar zakat fitrah, yang zakat fitrah itu berkaitan dengan urusan harta. Bahkan turunlah sebuah hadis, inna afdalus sodaqah, sesungguhnya sodaqah yang paling mulia pun dilakukan saat bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Tadi Ustadz mendengar bahwa Masjid Darussalam sedang melakukan perluasan masjid, dan Masya Allah, ketika tadi saya sampai di depan, saya terharu. Kenapa terharu? Karena dari sekian masjid selama 13 malam ini saya datangi, sepertinya ya, ini sepertinya Masjid Darussalam Kota Wisata yang paling ramai daripada masjid-masjid yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah tahun depan kita akan punya perluasan masjid yang baru, atau kemudian hanya akan sekedar masjid yang sama seperti ini yang Masya Allah banyak orang yang di luar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dari dua pertanyaan harta tadi, dari mana harta yang kita dapatkan, mohon maaf, mungkin Ustadz bisa memprediksikan ya, barangkali ada di antara ayah yang mohon maaf ya,
Mungkin di antara hartanya ada harta yang zolim di sana. Mungkin ada harta yang haram di sana. Mungkin ada harta yang subhat di sana. Mungkin ada harta riba di sana. Mungkin ada harta yang mungkin diambil dengan cara yang salah di sana. Maka Ustadz minta dari hati yang paling dalam, kalau kita belum bisa memastikan dari mana sumber harta kita, maka pastikan dibelanjakan kemana harta kita setelah kita punya harta itu. Maka kita coba lihat bagaimana zakat kita, bagaimana infak kita, bagaimana sedekah kita, dan bagaimana wakaf kita yang kita tinggalkan saat kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Bapak Ibu, seseorang itu bisa dimasukkan ke dalam surga tergantung hartanya, tapi hati-hati, seseorang itu bisa terpeleset ke dalam api neraka karena hartanya. Saya contohkan ya. Bapak Ibu tahu Qarun? Tahu Qarun? Baik, kenal dengan Qarun? Di mana kenalan dengan Qarun ya? Baik, itu tangga ya. Baik, Qarun itu hartanya banyak atau sedikit? Banyak ya. Saking banyaknya dalam kisah diceritakan, kunci berangkasnya pun harus dibawa oleh berapa orang? 70 orang. Baru kuncinya harus dibawa oleh berapa orang? 70 orang. Coba Ustadz mau tanya, kira-kira yang hadir di sini ada yang kunci hartanya harus dibawa oleh 70 orang? Baik, kayaknya tidak ada ya. Baik. Bapak Ibu tahu, Qarun dengan hartanya ternyata oleh Allah dijanjikan bukan masuk surga tapi masuk neraka. Apa di antara kebiasaan Qarun itu? Qarun itu punya kebiasaan 3. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang sama dengan Qarun kebiasaannya ya. Satu, Qarun itu kebiasaannya adalah menumpuk-numpuk harta. Jadi setiap pagi Qarun dapatkan hartanya, kemudian simpan hartanya. Siang hari dapat harta lagi, ditumpuk lagi. Malam hari dapat harta lagi, ditumpuk lagi. Allahu Akbar. Kebiasaannya menumpuk harta. Selain menumpuk harta, kebiasaan kedua adalah mengecek harta itu berkurang atau tidak. Jadi pagi dia lihat kumpulin hartanya berkurang atau enggak. Lihat lagi berkurang atau enggak. Saat hartanya tidak berkurang, dia tertawa. Saat hartanya berkurang, dia bersedih. Jadi kalau ada di antara jamaah Darussalam Wisata, ketika nengok ATM gitu ya, yang sering cek ATM ya, kalau setiap hari cek ATM-nya 5 kali, ya itu gak jauh beda lah ya, dengan Qarun kontemporer kira-kira begitu. Dan kalau kita tersenyum saat harta kita masih banyak, tersenyum. Wah, masih banyak harta kita. Masih ada buat besok. Masih ada buat bangun ini. Maka tidak jauh dengan Qarun itu. Dan di antara sifat yang ketiga, Qarun itu pelit. Tidak mau berbagi. Bahkan saat ada orang berbagi, apa kata Qarun? Semua hartaku bukan datang dari siapa-siapa, berkat usaha dan ikhtiarku. 3 kebiasaan Qarun. 1, mengumpulkan harta. 2, ngecekin harta. 3, pelit. Jadi kalau ada, mohon maaf, di antara jamaah Darussalam Wisata yang punya 3 sifat itu, berarti termasuk apa? Qarun kontemporer ya, atau Qarun kekinian. Dan apa yang Allah janjikan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisahnya, ada kisah Sa'labah ya, dan lain segala macam. Tapi saya mau ceritakan yang surga-surga sajalah. Bapak Ibu tahu Utsman bin Affan? Tahu ya? Allahu Akbar. Di antara khalifah yang paling tampan, yang paling dermawan, dan juga yang paling banyak hartanya. Di antara satu hal yang Utsman bin Affan lakukan dalam hidupnya adalah beliau punya satu tanah, yang tanah itu kemudian diwakafkan, yang di atasnya ada sumur Zamzam. Allahu Akbar. Di antara para khalifah yang kemudian mendapatkan garansi untuk lebih cepat masuk ke dalam surganya, selain khalifah-khalifah yang lain, salah satunya adalah Utsman bin Affan. Apa di antara kemuliaannya? Karena beliau punya harta, kemudian hartanya diwakafkan. Hari ini kita masih bisa minum air Zamzam. Hari ini kalau kita berangkat ke tanah suci masih bisa mengambil air Zamzam. Dan Masya Allah, setiap air Zamzam yang kita minum itu pahalanya sampai kepada siapa? Utsman bin Affan. Karena di antara tanahnya digunakan, di atasnya adalah sumur air Zamzam. Coba bayangkan kalau tadi Pak Chandra ayahanda cerita bahwa tahun depan insya Allah masjid ini akan ada perluasan. Coba bayangkan seandainya ini Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, dan tahun depan kita tadi berikan kesempatan kembali oleh Allah untuk berjumpa Ramadan, maka Ustadz minta dari hati yang paling dalam, jadikan harta terbaik yang Allah titipkan kepada kita sebagai bekal untuk bisa kita wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian walaupun kita tak jumpa dengan Ramadan tahun depan,
Tapi kita pernah bilang kepada Allah, ya Allah, dari sebagian harta kita, kita wakafkan kepadamu. Dan kalau ada orang yang sholat, dan di sana ada harta yang saya titipkan, maka ya Allah, jadikan harta wakaf itu harta yang bisa mengantarkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat, kalau kita kutip hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Ketika manusia meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Dan yang paling ajaib, perkara pertama yang akan ikut kepada kita saat nanti kita wafat, sedekatin jariyatin, sedekah jariah yang kita tinggalkan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini membentuk kita menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang paham tentang harta kita, menjadi pribadi yang makin waspada dengan harta kita. Karena disebutkan dalam hadis, nanti di hari kiamat yang paling sibuk adalah mereka yang paling banyak hartanya. Yang paling sibuk. Ada 2 yang paling sibuknya. 1, ada orang yang paling sibuk dengan kebahagiaan. Siapa? Orang yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Ada yang kedua, orang yang paling sibuk dengan hartanya karena hartanya berlimpah di dunia, tapi dia lupa untuk memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita, dan semoga Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa diberikan amanah harta terbaik, sampai kemudian harta kita mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga menjadi khazanah yang bisa menambah